Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta kajian tafsir Joglo Dakwah Mu'al Maskuri yang saya hormati, saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia sekali dan bersyukur kita pada malam hari ini kembali bisa berjumpa, berkumpul bersama di majelis taklim yang mulia ini, insyaallah ta'ala, yang akan memperdalam pemahaman kita terkait dengan kandungan isi Al-Quranul Karim, yang insya Allah pada malam hari ini kita sampai surat Al-Ma'un yang bagian kedua, karena kemarin yang ayat-ayat terakhir disinggung sedikit oleh Ustadz Talkis begitu. Nanti bagian kedua, nanti kalau masih ada waktu dilanjutkan dengan surat yang selanjutnya. Saya kira sebagai pengantar saya cukupkan sekian. Monggo Ustadz Talkis untuk bisa dimulai kajian tafsir pada malam hari ini. Tafadhol Mas Kuron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam kali ini insyaallah kita lanjutkan bagian kedua dan mereview dari yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan tafsir surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un, pembukaan dan juga pembahasan dari awal surah ini telah kita sampaikan pada pertemuan pekan yang lalu. Kita akan mereview dan kemudian kita melanjutkan dan melihat di surah Al-Kautsar. Pernah saya sampaikan di awal bahwa ada 4 sifat yang terdapat dalam surah Al-Ma'un, kemudian itu berbanding terbalik dengan 4 sifat yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Insya Allah nanti akan kita singgung. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu wahai Muhammad, alladzi orang yang yukadzibu bid-din, mendustakan agama. Yang mendustakan agama. Maka orang yang mendustakan agama, kategorinya adalah mereka adalah yang mendustakan mendustakan hisab perhitungan dan juga hari pembalasan. Ya. Alladzi yukadzibu bil hisabi wal jaza. Jadi dia tidak yakin dengan adanya bahwa setiap amal perbuatan itu akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Dan dia tidak yakin kalau setiap perbuatan itu akan diberi balasan. Oleh karena itu, karena mereka tidak yakin, sehingga tidak memandang penting suatu amal perbuatan. Yang penting adalah pemuasan hawa nafsu dan tidak berhati-hati dalam berperilaku. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah menunjukkan di antara orang yang mendustakan agama adalah orang yang yad'ul yatim, adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim ini adalah bersikap kasar terhadap anak yatim, ya, baik kekerasan dalam bentuk verbal, ucapan, maupun dalam bentuk perilaku, ya, atau kekerasan dalam bentuk psikis, ya, psikologi, secara psikologi. Maka anak yatim telah kita sampaikan usia mereka batasannya adalah sampai sebelum balik. Kalau sudah balik, berarti kan sudah mampu, sudah dewasa, baru kalau misalkan ada harta yang
yang disimpan oleh saudaranya. Harta milik anak yatim yang disimpan maka harus dikembalikan pada anak yatim tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang ini adalah orang yang mendustakan agama, tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan pada orang miskin. Ya, memberi makan orang miskin di sini kemudian Allah tidak membuat standarisasi harus seperti ini loh makanannya. Tidak, justru memberikan kebebasan kepada kita. Kita bisanya memberi makan seperti apa. Kalau kita mampu, kita memberi makan kepada orang miskin. Dan kemudian tidak ada batasannya, harus sekian puluh orang miskin. Tidak. Minimal sekian orang miskin. Tidak ada batasannya. Mau satu orang juga boleh gitu. Hari ini bisa memberi makan untuk orang miskin, kasih. Kalau nggak mampu, ya nanti nunggu waktu berikutnya ketika sudah mampu. Kalau tidak mampu memberi makan pada orang miskin, dengan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, ya kasih tahu kepada orang lain. Bisa jadi orang lain itu kemudian mampu untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau kita tidak mampu, serahkan pada orang lain. Kalau dia mampu untuk memberikan makan pada orang miskin. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya, orang yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah itu didakkan oleh malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang telah menginfakkan hartanya. Orang yang telah berinfak itu berilah ganti, ya Allah. Yang berdoa adalah malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksud kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang bersih daripada dosa, itu berdoa. Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas doanya malaikat. Dikabulkan oleh Allah SWT. Maka di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan pada orang miskin. Orang status yatim, anak yatim dan orang miskin di dalam Al-Quran begitu dipandang. Ya, artinya adalah mereka termasuk kaum du'afa yang harus mendapatkan perhatian. Ya, mendapatkan perhatian dari sisi finansial. Kemudian ada kemandirian ekonomi, pelatihan untuk menjadikan mereka itu mandiri secara ekonomi. Fawailul lil musallin. Bilangan 20 terletak tepat sesudah pira 20. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ketika kita di awal ayat 1 sampai ayat yang ketiga, itu kan berkaitan dengan orang-orang kafir. Ditujukan kepada orang kafir, mereka yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin. Maka bagian setengah yang kedua dari surah Al-Ma'un ini adalah zammu atau celaan bagi orang-orang munafik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang munafik itu sholat enggak? Kalau kita tanya, orang munafik itu sholat tidak? Sholat. Orang munafik itu sholat. Orang munafik itu kemudian zakat tidak? Zakat. Ya. Boleh jadi zakatnya lebih banyak daripada yang lain. Atau sholatnya itu terlihat lebih khusyuk daripada yang lain. Itu orang munafik. Orang munafik baca Al-Quran tidak? Baca. Boleh jadi yang dibaca itu lebih banyak daripada yang lainnya. Gitu. Karena dia punya maksud. Dia punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk menutupi kemunafikannya. Untuk menutupi kekufurannya. Maka dia menampilkan keislamannya. Sehingga orang menilai akan terlihat dari apa yang keluar dari dirinya. Kalau dia suka rajin sholat, ya biar nanti dicap sebagai orang yang rajin sholat. Oh itu dia rajin ke masjid. Orang munafik yang rajin ke masjid. Iya, biar nanti dicap sebagai orang yang rajin ke masjid. Nah, orang-orang munafik selalu menutupi kekufurannya dengan amaliyah zahiriyah, amal ibadah yang kemudian nampak dari luar gitu. Kalau misalkan kayak zikir, itu kan zikir dalam hati, nggak terlihat kan? Tidak selalu terlihat oleh orang yang berada di luar. Tapi kalau sholat, orang munafik sholat itu kan kelihatan. Oh itu sholat jelas. Orang yang bisa melihat bahwa dia sedang sholat. Ya. Tapi di sini kemudian dicela, fawailul lil musallin, maka celakalah lil musallin bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari sholatnya. Di sini Allah menggunakan an, bukan menggunakan fi. Ada maksudnya di sini. Kita dari sini fawailul lil musallin. Nah, kalau kita lihat bahwa ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang sholat, tapi sholatnya itu tidak karena Allah. Orang-orang yang sholat, tapi sholatnya kemudian hanya sebagai kamuflase menutupi jati diri dia yang kufur sebenarnya. Maka sholat itu menjadi penting. Nah, sholat ini menjadi ukuran al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, faman tarakaha faqad kafara.
Salat ini menjadi, kalau kita lihat dalam hadis dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan seseorang dengan kufuran adalah meninggalkan salat. Ya. Orang yang salat saja dalam ayat keempat ini dicela oleh Allah dikarenakan dia riya, apalagi yang kemudian orang tidak salat. Gitu loh. Muslim tidak salat itu dapat celaan. Apalagi tidak muslim tidak salat gitu. Iyalah, tidak muslim maka tidak salat. Tidak muslim kan menjadi kufur kan. Sehingga kemudian kita lihat bagaimana sih kedudukan salat itu di dalam Islam. Oh, luar biasa. Manzilatus shalah fil Islam, kedudukan salat di dalam Islam itu luar biasa. Maka disebutlah bahwa as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Ya. Dia menjadi ukuran barometer kualitas keislaman seseorang. Itu bisa dilihat dari salatnya. Awwalu ma yuhasabu minal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama akan dihisab dari amal ibadah seseorang itu adalah salat. Idza saluhatis salatu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya itu baik, maka amalan yang lain juga akan menjadi baik. Wa idza fasada sairu amalihi. Ketika salatnya itu buruk, maka amalan setelahnya juga menjadi buruk. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi jamaah rahimakumullah, maka kalau kita menilai kualitas keislaman kita, boleh kemudian kita melihat kualitas salat kita masing-masing. Jadi, saya melihat kualitas salat saya. Bapak Ibu melihat kualitas salat Bapak Ibu. Kalau menilai amalan dari putra-putrinya, lihat kualitas salat dari putra-putri kita. Bagaimana mereka melaksanakan salat. Ya dimulai dari waktunya. Kita ini melakukan salat, mendirikan salat di awal waktu, tengah waktu, atau akhir waktu, atau sengaja kemudian pura-pura lalai. Yang terakhir itulah kemudian menjadi celaan. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang bukan fi ya. Kalau fi adalah mereka yang lupa di dalam salatnya, mungkin lupa rakaat, jumlah rakaat. Orang salat Allahu Akbar, kemudian dia lupa jumlah rakaat. Saya ini sudah rakaat berapa ya? Rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3. Akan kemudian diambil rakaat yang kecil. Tapi itu keraguan-keraguan seperti itu jangan diterapkan dalam salat subuh. Salat subuh kemudian ragu. Ini rakaat kedua atau ketiga ya? Salat subuh berapa rakaat kok sampai ada 3? Ya 1 atau 2 gitu. Maka kalau ragu di antara 2 bilangan rakaat, ambillah bilangan yang kecil. Enggak mungkin kemudian salatnya gini, ragunya. Ini rakaat 2 atau 4 ya? Nah, 3-nya mana kalau langsung dilewati? Ragu itu ya antara 2 dengan 3 atau 3 dengan 4. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4. Itu keraguannya di situ. Orang yang lupa jumlah rakaat dalam salatnya itu tidak dicela. Tapi kemudian Allah menggunakan kata an, bukan fi. Kalau fi berarti di dalam salatnya lupa jumlah rakaatnya. Tapi kalau an, ini berkaitan dengan masalah waktu. Adalah mereka orang-orang yang yu'adduna sholata ahyanan tadzahuran. Kadang-kadang mereka itu melaksanakan salat ya untuk apa nah? Untuk pamer pada orang lain, untuk menunjukkan pada orang bahwa dirinya itu salat. Walladzina hum ghafiluna anha. Mereka lalai terhadap salat itu dan mereka tidak peduli terhadap salat. Lah kalau mereka salat aja itu tidak mengharapkan pahala. Kalau mereka salat itu tidak mengharapkan pahala. Jamaah rahimakumullah. La yarjuna bi sholatim sawaban in sallu. Kalau satu tidak mengharapkan pahala. Karena memang yang dia harapkan adalah memang bukan pahala, bukan masalah surganya apa. Pujian dari manusia yang melihatnya itu bagaimana. Itu yang diharapkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Kalau orang yang berhijrahnya dari Makkah ke Madinah itu karena untuk mendapatkan duniawi, faktor duniawi, atau karena perempuan yang ingin dinikahi, maka fahijratu ila ma hajar ilaih. Ya hijrah dia yang dia dapatkan apa yang dia inginkan. Kita, jamaah rahimahullah, kalau kita melaksanakan ibadah, baik sholat maupun selain sholat, ketika tujuan kita adalah bersifat materi duniawi, ya Allah akan kasih. Tapi jangan minta pahala di akhirat. Karena enggak harap. Kadang kita suka menggabung-gabungkan. Saya gabung dah karena Allah dan juga ya karena ada balasannya itu yang berlimpah itu. Orang bersedekah. Kenapa Anda bersedekah? Ya saya berharap supaya nanti dilipat gandakan oleh Allah, Pak. Ini kembaliannya 10 kali lipat.
Ini sedekahnya 100, nanti dikembalikan Allah 1 juta. Harapannya itu, kalau memang harapan sedekah karena itu, ya Allah akan kasih. Sesuai dengan keinginan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apakah di akhirat nanti dapat pahala? Allahu a'lam. Kalau dia tidak menginginkan dapat pahala, ya tidak dapat. Kalau memang tujuannya adalah duniawi, ya akan dia peroleh apa yang dia inginkan itu. Dan orang-orang munafik yang berkaitan dengan salat ini adalah wala yakhafuna 'alaiha iqaban intaraku. Orang munafik saja itu tidak takut terkait dengan azab, ancaman kalau mereka sampai meninggalkan salat. Ya, karena mereka tidak butuh, jamaah rahimakumullah. Kalau kita pahamkan pada diri kita, kita kan yang butuh terhadap salat kita, bukan Allah. Orang munafik itu tidak butuh terhadap salatnya. Ya, hanya aksesoris dalam bermuamalah, aksesoris dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Maka mereka ini fahum anha ghafiluna hatta yadhhaba waqtuha. Mereka lalai menunda sampai habis waktu dan hilang waktunya, masuk pada waktu yang lain. Akan tetapi ketika orang munafik ini kanu ma'al mu'minina shallu riya'an, kalau bersama dengan orang muslim ya salat. Tadi saya sebutkan bisa jadi kelihatan lebih khusyuk salatnya daripada yang lain. Wa idza lam yakunu ma'ahum lam yusallu, kalau tidak bersama orang-orang muslim mukmin, maka mereka tidak sholat. Sholatnya itu ibadahnya karena manusia, karena hamba, karena makhluk. Kalau tidak ada makhluk, ya mereka tidak beribadah. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang seperti ini. Inilah karakteristik orang-orang yang kemudian munafik. Dalam surah An-Nisa kemudian disebutkan ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Apabila mereka mendirikan sholat, ya mereka mendirikan sholatnya itu karena kusala, malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin itu untuk dilihat oleh manusia. Ingin memperlihatkan itu kepada manusia. Ya, maka inilah sifat daripada orang munafik. Ibu, bapak jamaah rahimakumullah, memang sholat ini penting ya. Insya Allah lah. Kalau orang misalkan suka jahilin kawannya, kalau dia masih sholat, insya Allah masih baik perilakunya. Tapi kalau sudah sampai meninggalkan sholat, ya, kemudian mementingkan penampilan, kemudian gaya, sampai kemudian mengorbankan sholatnya, ya kemudian itu menjadi tidak menjadi lebih baik orang yang seperti itu. Karena berani melanggar atau menyia-nyiakan haknya Allah. Allah kan berhak untuk disembah. Kalau orang tidak menunaikan haknya Allah, Allah tidak akan memberi hak terhadap hamba tersebut. Alladzina hum yura'un, adalah mereka orang-orang yang riya. Riya dalam saat itu bagaimana? Jamaah rahimakumullah, ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang riya dalam salatnya. Apa itu yang dilakukan adalah orang itu bisa riya di saat salat itu dengan gerakannya. Bisa pamer dengan gerakan salatnya. Mulai dari berdirinya, takbiratul ihramnya, ruku, sujud, itu bisa dipamerkan, bisa dijadikan sebagai media untuk riya. Yang kedua, orang itu bisa riya itu dengan suaranya. Suara yang keluar dari mulutnya di saat dia sedang sholat. Ketika sholat jahar, maka nanti bagaimana suaranya itu baik dan sebagainya. Ya, yang kemudian baik, indah, dan juga mempesona. Kemudian yang ketiga adalah orang ketika sholat itu bisa riya melalui pakaian yang dikenakan untuk sholat. Jadi tiga-tiga ini kemudian ya dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia memang tujuannya adalah riya. Jadi mereka itu kompeten dan memang bidangnya itu bidang riya gitu loh. Riya dalam beribadah. Sehingga kalau kita sekarang lihat bahwa hati-hati ketika kita misalkan ada yang memposting habis melaksanakan ibadah kemudian diposting. Mungkin di saat sedang memposting dokumen ibadah itu di media sosial tidak ada niatan untuk riya, mungkin tidak ada. Tapi di kemudian waktu, kemudian ada yang komen, kemudian ada yang like, kemudian subscribe dan sebagainya, ya, itu menjadi muncul rasa riya. Oh saya, kemudian masuk pada ujub, kemudian masuk dalam sombong dan sebagainya. Maka di sini harus hati-hati ya gitu. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya adalah mereka yang ingin dilihat oleh manusia dan dinilai oleh manusia. Kita itu juga tergoda. Kanan kiri kita ini ada godaan untuk menjadi orang yang riya dalam beraktivitas secara umum dan juga dalam ibadah khususnya. Orang yang kemudian ciri-ciri orang yang riya adalah ketika mengharap pujian daripada manusia, mengharap pengakuan daripada manusia, kemudian mengharap legitimasi daripada manusia dan mengharap ya semacam apresiasi daripada manusia.
Jadi kalau misalnya mengharapkan itu, ya, itu berarti susah untuk menjadi ikhlas. Kadang kalau misalnya mengatakan, saya ikhlas kok, bukan karena itu, saya tulus karena Allah. Allah kan mengetahui apa yang berada di dalam hatinya. Allah mengetahui. Allah tahu ini sebenarnya untuk siapa. Sehingga memang niat itu menjadi penting. Orang yang kemudian meninggal ketika berperang, belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena niatnya adalah agar dikenal sebagai seorang pahlawan. Bukan karena Allah dia berperang. Orang kemudian yang berilmu dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Dia ingin dipanggil sebagai seorang ulama. Orang yang paham di bidang ilmu agama. Bukan karena Allah dia belajar. Kemudian orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus itu dilemparkan pada neraka. Kenapa? Karena ingin disebut sebagai qori atau qari'ah. Ingin dapat pengakuan dari manusia. Berarti di sana ada persekutuan dalam beramal menyekutukan Allah dengan yang lainnya dibingkai dalam bingkai niat. Ini Bu Bapak jamaah rahimakumullah, maka riya ini menjadi sesuatu yang bisa menghinggap pada siapapun, termasuk juga kita yang ada di tempat ini. Riya menjadi orang yang kemudian ya sia-sia. Kullun nasi halaka illal alimun. Setiap manusia itu terancam binasa illal alimun kecuali mereka yang berilmu. Wa kullul alimina halaka illal amilun. Orang yang berilmu itu terancam binasa kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilina halaka illal mukhlasun. Orang yang mengamalkan ilmunya juga terancam binasa kecuali mereka ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Wal mukhlasuna fi khatarin, dan orang yang ikhlas itu juga dalam bahaya. Apa bahaya? Ketika dia tidak mampu menjaga keikhlasannya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mari kita betul jaga keikhlasan kita. Artinya ketika kita beribadah bukan karena makhluk. Bukan karena ingin disanjung dan dipuji oleh manusia, bukan ingin dilihat oleh manusia. Sekalipun godaan itu ada di dalam diri kita, maka kita harus menekan dan juga mengalahkan perasaan atau niat-niat potensi yang muncul dalam ibadah kita. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un termasuk juga orang yang kemudian disifati dengan mendustakan agama, orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang lain dari benda-benda yang tidak mahal, benda yang bukan mahal. Al-ma'un ini kan kemudian adalah ismun likulli ma yata'awaruhun nasu bainahum, sesuatu yang biasa dipinjam-pinjamkan kepada orang lain. Berarti sesuatu itu kan kemudian bukan sesuatu yang berharga, mohon maaf, seperti emas, mutiara, bukan itu. Sesuatu yang biasa, kayak misalkan ya kayak ember lah, kayak kampak lah, kemudian kayak ompreng, kendil gitu ya, atau perabot rumah tangga yang lainnya. Itu kan sesuatu yang biasa. Dan di sini kemudian kita lihat orang yang pinjam kan harus tahu adab-adab ketika meminjam. Dan orang yang meminjam juga harus tahu adab-adabnya bagaimana. Yang pinjam, mobil khusus yang pinjam, ya kalau misalkan pinjam barang tetangganya dan dikasih pinjam, ya harus dirawat. Kalau misalkan ada kerusakan, ya kalau perlu diganti. Jangan kemudian pinjam alat cangkul itu dalam keadaan baik, ketika dikembalikan sudah jadi 2, malah jadi 3. Yang pegangannya itu patah, kemudian terus cangkul yang besi ini kemudian lepas dari gagangnya, jadi 3. Dikembalikan, Nia terima kasih, sudah sangat membantu pekerjaan saya sampai patah demikian, semoga diterima oleh Allah, semoga kalau dia mati juga husnul khotimah. Kenapa seperti itu? Nah, ini kalau misalkan dia meminjam lagi pada tetangganya nanti, ya mungkin akan pikir-pikir tetangga untuk meminjamkan barang. Mau kemarin aja yang patah, yang rusak belum diganti. Nah, itulah. Nah, wa yamna'unal ma'un ini, maka Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kita bisa berbagi dengan orang lain dalam hal-hal yang kecil. Misalkan seperti meminta air atau meminta garam atau sesuatu yang kecil lah, bawang, cabai gitu. Itu boleh-boleh saja. Atau sesuatu yang bisa habis dikonsumsi, atau sesuatu yang bisa hanya dipinjamkan saja. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan pada diri kita bahwa kita ini kan makhluk sosial yang perlu bantuan orang lain. Kita juga perlu bantuan orang lain, sebagaimana orang lain juga perlu bantuan kita. Oleh karena itu sebelum di akhir kemudian Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan fahaulai al-munafiquna la ahsanu ibadata rabbihim. Mereka orang-orang yang munafik itu jelas tidak memperbaiki ibadah kepada Allah SWT. Wala ahsanu ila khalqihi. Dan mereka juga tidak memperbaiki akhlaknya. Ya. Sehingga apa yang mereka lakukan kan ya
tanpa arah dan tanpa tujuan. Mereka tidak yakin dengan hari pembalasan. Nah kita, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kemudian kita menarik kepada salat yang telah kita lakukan. Bagaimana ketika kita salat itu memang harus jauh dari karakteristik orang munafik. Pertama, niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Salat sehari semalam 5 waktu ada 17 rakaat. Ya kan? Kemudian ada berapa kali sujud? 34. Berapa kali ruku? 17 kali ruku. Ya kan? Kemudian berapa kali tahiyat akhir? Ada 5 kali tahiyat akhir. Tahiyat awal ada berapa kali? Ada 4 kali. Karena subuh tidak ada tahiyat awalnya. Jadi seyogyanya ketika kita dengan disiplin melakukan ibadah salat di awal waktunya, itu akan memperbaiki kualitas perilaku kita sebenarnya. Kita alhamdulillah habis melaksanakan sholat maghrib, maka perilaku kita sampai isya harus mencerminkan orang yang telah melaksanakan ibadah sholat. Ya berbeda dengan yang tidak sholat atau yang belum sholat. Ya tidak berdusta, kemudian juga yang dimakan juga makan yang halal, yang diminum minuman yang halal. Perilaku dan pergaulan juga perilaku dan pergaulan yang baik. Itu. Akan tetapi kemudian orang menyepelekan sholatnya akan berdampak pada perilaku setelahnya. Dia akan berdampak dan akan merasakan hal itu. Oleh karena itulah nasihat untuk kita semua bahwa sholat ini menjadi ukuran kita masing-masing. Jadi bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki sholat, ya kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya mau mengkaitkan antara soal Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Pernah saya sampaikan bahwa surah Al-Ma'un itu, surah Al-Ma'un itu ada 4 sifat yang kemudian bertentangan dengan sifat dalam surah Al-Kautsar. Jadi kita masuk di surah Al-Kautsar, disinilah. Munasabatu lima qablaha. Allah mensifati orang-orang kafir dan munafik. Alladzina yukadzibuna bid-dini ay bil jazai ukhrawi bi arba'i sifatin. Jadi Allah mensifati orang-orang kafir dan munafik yang mereka disebut dengan pendusta agama karena mereka mendustai balasan di akhirat nantinya. Ada 4 sifat ya. Yang pertama adalah al-bukhlu, bakhil. Dalam surah Al-Ma'un, sifat pertama adalah bakhil. Diwujudkan dalam ayat berbunyi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Adalah orang yang menghardik anak yatim dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini kan sifat bakhil. Bakhil. Dan menganjurkan orang lain saja memberi makan aja tidak mau, apalagi memberi makan dari hartanya sendiri. Da'ayaddu'u, kemudian menghardik, mendorong anak yatim. Kan dalam orang yang menyembelih binatang, misalkan katakanlah binatang sesembelihan, itu kan pada yang dipotong itu ada hak anak yatim. Tapi kalau tidak dikasih, itu menyanyiakan anak yatim. Satu. Yang kedua adalah sifat terkait dengan tarkus sholah, meninggalkan sholat. Siapakah mereka? Dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang ketiga, sifat warya'u, riya' atau mura'ah fi shalah, riya dalam salat. Alladzina hum yura'un, kemudian yang keempat adalah man'ul khairi waz zakah, orang yang enggan memberikan bantuan kebaikan dan juga enggan mengeluarkan zakat wa yamna'unal ma'un. Jadi 4 sifat, satu adalah bakhil, kemudian yang kedua meninggalkan salat, kemudian ketiga adalah riya, kemudian yang keempat adalah enggan memberi bantuan. Kemudian itu berbeda dengan 4 sifat yang ada dalam surah Al-Kautsar. Berbeda di sini nanti. Jadi berbeda. Perbedaan yang pertama, kalau bakhil lawannya adalah dermawan, ya kan? Maka Allah dalam surah Al-Kautsar itu berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Allah memberi nikmat yang banyak pada Nabi Muhammad SAW. Ini kan namanya kan bakhil. Orang lawan dermawan kan bakhil. Kemudian yang ketiga adalah wa amruhu bil muwadzabati 'ala shalah. Fasalli, dalam surah Al-Kautsar Allah berfirman, fasalli, maka dirikanlah salat. Artinya kan kemudian fa-nya ini memberi makna suratul ijabah, disegerakan, menyegerakan mengerjakan salat ketika sudah masuk waktunya. Itu maksudnya. Maka fasalli, lawannya apa? Lawan dari orang yang yang salat adalah mereka yang alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Gitu. Kemudian ayat berikutnya adalah li rabbika, mengerjakan salat itu dengan ikhlas. Wa amaru bil ikhlas, dan Allah memerintahkan kita dengan ikhlas. Ikhlas dalam beribadah.
Lawannya adalah alladzina hum yuraun. Mereka yang riya. Nah, sehingga kenapa kemudian menjadi penting di sini? Riya itu menjadi sebab amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus menjadi penting hati-hati ikhlas dan juga ikhlas. Allah mengetahui kok siapa yang ikhlas siapa yang tidak. Kemudian juga dilanjutkan wa amaru bitasadduk dengan sedekah. Sedekah ini adalah lawannya. Ini sedekah daging kurban terhadap orang-orang fakir, kemudian kepada orang miskin, kemudian kepada sanak saudara. Itu dibagi-bagi, mengajarkan untuk berbagi-bagi daging kepada yang lainnya. Lawannya adalah wayamnaunal maun, orang yang ingin memberikan bantuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi kita melihat ada satu hadis yang kemudian menarik untuk kita pahamkan bahwa riya itu riya. Jadi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mensifati terkait dengan riya. Akhfa min dabibin namlati as-sauda. Riya itu adalah lebih halus, lebih lembut, lebih samar ya dari dabibin namlati. Semut kecil yang berwarna hitam fi lailatil mutlimah pada malam yang gelap gulita. Alal mishil aswad, di atas batu yang berwarna hitam. Coba Bapak Ibu. Jadi gini berpikirnya. Di malam hari, ada batu yang sangat hitam, ketika di malam hari, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Di situ ada semut yang berwarna hitam. Bagaimana? Kelihatan? Tidak kelihatan. Jadi saking samarnya godaan setan terhadap manusia untuk berbuat riya. Jadi riya itu adalah lebih samar. Akhfa min dabibin namlati sauda, dari semut hitam yang berwarna semut kecil yang berwarna hitam, yang di malam hari yang gelap di atas batu yang berwarna hitam. Oh, ini kan menggambarkan betapa lembutnya dan halusnya godaan seseorang untuk menjadi riya. Ya, riya itu seperti kayu bakar yang kemudian kayu bakar yang kering kalau dikasih api maka dia akan cepat hilang. Amal ibadah bagikan kayu, riya itu bagikan api. Kalau misalkan riya ini sudah masuk dalam amal ibadah, dia bisa merusak nilai-nilai dari ibadah yang telah dilakukan. Nah inilah wayamnaunal maun. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, lantas pelajaran apa yang bisa kita petik dari surah Al-Maun ini? Maka dalam surah Al-Maun ini Allah mencela orang kafir dan juga orang munafik. Karena mereka mendustai agama, tidak percaya terhadap hari pembalasan dan juga hari perhitungan. Oleh karena itu sifat orang kafir itu disebutkan dengan mereka yang yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka menghardik anak yatim dan juga tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kemudian berikutnya adalah celaan bagi orang-orang munafik. Munafik ini kalau kita lihat sejarahnya, kan ketika Rasul SAW berada di Madinah, itu baru muncul status munafik itu muncul. Tapi waktu itu kemudian Rasul tidak memberitahukan kepada sahabat secara umum siapa yang munafik dan siapa yang tidak. Sampai demikian itu, jamaah rahimakumullah. Karena munafik ini kemudian berbahaya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Posisinya di akhirat itu nanti adalah dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik, fid darkil asfali, pada kerak yang paling bawah minan nar, dari neraka, faliyadzubillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa terjaga dari sifat-sifat yang buruk dan juga kita terjaga dari segala bentuk perilaku yang menjauhkan diri kita dengan Allah, menjauhkan diri kita dengan Al-Quran, menjauhkan kita dengan nilai-nilai ajaran dari Rasulullah SAW. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, saat itu sekiranya masih ada waktu untuk pertanyaan dipersilahkan, sehingga nanti di waktu yang akan datang kita akan masuk pada surah Quraisy. Ya, surah Quraisy ini nanti kaitannya dengan surah Al-Fil. Jadi ada nanti kaitannya. Sehingga dalam Mushaf Ubay itu surah Quraisy itu dikatakan satu surah dengan surah Al-Fil. Dengan surah Al-Fil. Allahu a'lam bishawab. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Talkis atas penjelasan tafsir dari surat Al-Maun ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, surat Al-Maun ini adalah salah satu ruh dari gerakan kita di Muhammadiyah, ya, gerakan
beramal ya, terutama untuk kita berperan dalam membantu orang-orang miskin, orang yatim ya, berawal dari ruh dari Al-Maun ini yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo Ustaz Maman, Mas Maman, mic-nya dihidupkan ya. Ya. Udah azan, boleh bertanya tapi ya. Boleh, boleh. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya bertanya, walaupun ini udah detik-detik terakhir, sepertinya udah azan juga. Ini yang terkait dengan ria itu ya, tadi sudah dikatakan bahwa ria dalam sholat itu ada 3, dan yang terakhir salah satunya adalah ria dalam berpakaian gitu ya. Ini kalau melihat mode busana akhir-akhir ini kan ya banyak itu baju-baju yang bagus, penuh dengan glamor gitu kan ya, baju-baju yang menurut saya itu, apalagi untuk kaum perempuan, untuk mukena saja itu ada renda-rendanya, ada macam-macamnya gitu kan ya. Padahal kan kalau zaman dulu kan cukup mukena putih atau apa ya, kalau sekarang kan ada kembang-kembang kan. Nah, itu menurut Pak Ustadz itu bagaimana pandangannya dengan yang seperti itu? Karena kalau saya lihat ya, dengan perempuan itu memakai mukena yang bagus itu, otomatis kan adalah sedikit atau ya tadi halus seperti semut hitam di atas batu hitam pada malam hari. Jadi pasti akan muncul gitu. Nah, menurut pandangan Ustadz itu bagaimana gitu? Apakah tren seperti itu termasuk ke dalam ria atau apa gitu ya? Kemudian yang kedua, ini kan tadi ada kontradiktif ya antara surat Al-Maun dengan surat Al-Kautsar itu ya. Saya ingin tahu asbabul nuzulnya atau sabab turunnya itu apakah berbarengan atau memang ada peristiwa yang lain. Sementara kan kalau saya lihat ya, surat Al-Kautsar itu sering kita bacakan juga pas ketika kita Idul Adha gitu ya. Nah, itu Tan, terima kasih jawabannya. Akhir. Moga Ustaz itu. Enggak Ustaz, langsung pendek aja. Langsung ditanggapi. Enggak. Yang pertama adalah khusyuk merupakan ruh daripada sholat. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan roh itu, tidak hanya fokus pada diri kita, tapi kita harus membantu orang lain untuk bisa khusyuk. Membantu bagaimana? Jangan melakukan sesuatu yang kemudian memancing, mengusik kekhusyuannya. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan berpakaian. Apalagi kemudian pakaiannya. Kami misalkan ketika di Kairo itu pernah pakai kaos yang dari Bali, warnanya merah. Gambarnya kayak orang lagi kayak mangap. Dinasihati sama orang Mesir. Besok jangan dipakai lagi ke masjid. Waktu itu saya pakai, terus saya tanya, ada apa gitu? Ternyata saya kan tidak tahu gambar di belakang, itu saya kaosnya kaos pinjam. Oh, ini masalahnya. Ternyata ini mengganggu. Gambar yang di belakang ini kan gambar wajah, kemudian kayak mangap. Orang yang di belakang saya tentunya akan kaget, apalagi kalau bukan orang Indonesia ya, akan kaget. Sehingga ini bisa mengusik kekhusyuan orang lain, dan kita harus rela untuk tidak memakai itu lagi di waktu sedang sholat ya, saya sholat. Nah, kaitannya dengan ibu-ibu juga demikian. Ya, kalau misalkan kita ria itu tempatnya ada di hati, mulanya ada di dalam hati. Allah mengetahui orang mana yang ria, mana yang tidak. Kalau misalkan kita punya satu pakaian atau telekung atau mukena yang mau dipakai untuk sholat berjamaah, apalagi di hari raya, kan yang keluar adalah mukena-mukena yang bagus. Tapi kalau di rumah mukena-mukena yang bagus juga yang sama. Tapi ketika misalkan keluar mukena yang paling baru, selama niatnya itu tidak riya, tidak apa-apa. Tapi kita perlu menjaga. Kira-kira kalau saya pakai mukena yang bagus ini, orang nanti bagaimana pendapatnya? Karena ini mukena yang paling akhir dan mohon maaf harganya cukup mahal. Kalau ternyata itu bisa mengusik ketenangan orang, mendingan tidak usah dipakai, pakai yang biasa, yang standar. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika kita mempelajari tafsir Al-Nas dan Al-Falaq, itu ketika Rasul dengan Sofiyah dari masjid kemudian mengantar Sofiyah pulang, berpapasan dengan 2 sahabat Ansor. Berpapasan. Tapi setelah berpapasan dengan Rasul, jalannya agak dipercepat. Sehingga Rasul mengejar mereka. Apa yang disampaikan Rasul? Perempuan yang berjalan dengan saya, atau langsung, iya Sofiyah. Dia adalah Sofiyah. Ya Allah ya Rasul,
Kami itu nggak ada perasaan apa-apa Rasul dengan engkau Rasul dan dengan siapa kemudian kami nggak ada perasaan Rasul. Kami tidak ada perasaan. Tidak ada kemudian sangka-sangka itu siapa Rasul dengan siapa ya? Nggak ada Rasul. Tapi Rasul menyampaikan bahwa saya itu takut kalau engkau kemudian digoda oleh setan untuk kemudian ngerasani orang yang berjalan sama saya. Tapi demikian itu artinya Rasul juga menjaga orang lain untuk tidak bersuudzon gitu. Ya, sebagaimana ketika dalam salat juga demikian. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan sabab nuzul memang berbeda. Berbeda ketika turunnya surah Al-Maun dengan surah Al-Kautsar, sabab nuzulnya juga berbeda. Kemudian tadi disampaikan ada studi komparatif, memang karakteristik dari tafsir Al-Munir adalah beliau Imam Dr. Wahbah Zuhaili mengcompare dari ayat sebelumnya dengan setelahnya. Ada nggak titik temunya? Itu kemudian dalam buku Ulumul Quran oleh Allah Yarham Prof. Yunar Ilyas, kemudian disebut dengan munasabah surah. Korelasi antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, gitu. Allah a'lam bishawab. Demikian, masih ada satu pertanyaan, insya Allah dijawab minggu depan, ya. Karena sudah isya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita tambahan lebih dalam lagi terkait dengan surat Al-Maun. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada hari ini, dan banyak sekali hikmahnya Bapak, ibu-ibu terkait dengan surat Al-Maun ini. Kemudian untuk pertanyaan insya Allah Mas Umay ya, insya Allah nanti akan disampaikan, dijawab Ustadz minggu depan. Jazakallah khair Ustadz Talkes atas tausiahnya pada malam hari ini, sangat bermanfaat sekali. Mari kita tutup Bapak Ibu dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Langsung kita tutup ya. Sun.